Hai Semeton Bepom, selamat datang kembali di podcast kita Kudapan Medmen, kumpas tuntas dan pantengin informasi seputar obat dan makanan di Balai Besar Pom di Denpasar bersama saya Yanti. Nah, saat ini topik yang cukup hangat ya untuk kita, yaitu penyalahgunaan bahan kimia obat pada obat bahan alam. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di sini, yaitu Ibu DRA Desa Ketut Andika Andayani Apoteker. Nah, Ibu, sebelum kita memulai acara, boleh deh Ibu menyapa semeton kita semua di sini, sekaligus juga memperkenalkan diri, Bu ya. Silakan. Si Mbak Yanti, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di podcastnya Bepom di Denpasar dengan tema yang sangat menarik. Sebelumnya, perkenalkan saya Desa Ketut Andika Andayani. Saya adalah salah satu ketua tim di fungsi penindakan yang saat ini diundang untuk mengisi podcast Semeton Bepom. Baik Ibu. Sebelumnya mungkin Semeton Bepom, Bu, ingin tahu lebih dalam sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan obat bahan alam itu, Ibu? Ya mungkin Semeton Bepom mungkin masih agak asing ya dengar istilah obat bahan alam. Karena sebelum keluar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, obat bahan alam ini familiar di masyarakat itu dengan sebutan obat tradisional. Nah, sekarang supaya membiasakan diri, obat tradisional itu sekarang sudah dirubah istilahnya dengan obat bahan alam. Jadi obat bahan alam itu sendiri adalah suatu bahan atau ramuan bahan atau suatu produk yang bersumber dari tumbuhan, bisa bisa dari hewan juga, atau jasad renik, mineral, ataupun bahan lainnya dari sumber daya alam atau campurannya yang sudah digunakan secara turun-temurun dan sudah dibuktikan manfaat, mutu dan keamanannya untuk pemeliharaan kesehatan, kemudian untuk pemulihan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, untuk pengobatan, untuk upaya kesehatan, dan sudah dibuktikan dengan secara empiris maupun secara ilmiah. Jadi selain turun-temurun juga sudah dibuktikan secara empiris dan ilmiah. Seperti itu kuncinya. Jadi sudah jelas manfaatnya dari obat bahan alami. Iya, berarti nih Bu, kalau di Bali kan sering tuh dikenal loloh seperti itu Bu ya, atau jamu mungkin. Nah, itu masuk bagian dari obat bahan alam ini ya Bu ya? Ya, obat bahan alam itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan terdiri dari 4, yaitu satu adalah jamu, yang kedua adalah obat herbal terstandar, kemudian fitofarmaka dan obat bahan herbal lainnya. Jadi jamu bagian dari obat bahan alam. Ya, berarti sudah kita kenal sebenarnya dari dulu ya Bu ya. Nah, mengapa Ibu bahan kimia obat ini bisa ditambahkan di obat bahan alam Bu? Mungkin ini kan belum ada penelitian juga, tetapi dari kita bergaul dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat kita itu masih senang, cenderungan kesenangan mengkonsumsi suatu produk itu berdampak efeknya itu just food, instan gitu, seperti itu. Nah, sementara obat bahan alam itu kalau digunakan sebagai menjaga kesehatan atau mengobati gitu, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak sama halnya dengan obat yang berasal dari bahan kimia. Jadi sakit kepala minum paracetamol langsung sembuh. Kalau bahan herbal ini harus rutin digunakan baru dampaknya akan kelihatan. Nah, sementara masyarakat kita masih senang yang instan. Nah, kalau dikasih obat bahan alam saja tanpa bahan kimia, mungkin dianggap obat bahan alam itu tidak bermanfaat. Sementara kalau ditambahkan obat bahan kimia, begitu mereka mengkonsumsi obat bahan alam, kok langsung sembuh, padahal bukan obat bahan alam yang menyembuhkan, tapi bahan kimia yang ditambahkan. Seperti itu. Jadi karena masyarakat kita yang masih mempunyai mindset bahwa mengkonsumsi obat bahan alam itu supaya cepat memberikan dampak. Efeknya lebih cepat seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian kalau
jenis-jenisnya nih Bu, jenis-jenis bahan kimia obat apa yang paling sering nih ditambahkan atau disalahgunakan dalam obat bahan alami nih Bu? Setiap tahun trennya beda-beda ya, tapi setahun terakhir ini yang lagi tren adalah bahan kimia obat yang fungsinya untuk menambah stamina laki-laki. Jadi ada namanya sildenafil, tadalafil dan turunannya yang yang banyak kita temukan di sekarang ini di masyarakat. Bahkan kopi pun ditambahkan juga bahan kimia obat tersebut. Jadi kopi yang menambah stamina laki-laki itu perlu dicurigai karena walaupun masih ada juga produk yang bahan kimia obat yang lainnya ditambahkan seperti ada paracetamol, kemudian natrium diklofenak untuk menghilangkan pegelinu, kemudian ada juga dexamethasone untuk nambah nafsu makan anak-anak yang kurang nafsu makannya, ditambah dexamethasone, di mana dexamethasone efek sampingnya adalah menambah nafsu makan. Itu berdampak ke kesehatan nantinya kalau digunakan secara dalam jangka waktu yang lama. Ya, berarti memang seharusnya BKO ini memang untuk obat Ibu, tapi sering disalahgunakan ditambahkan di obat bahan alam. Baik, jadi kira-kira bagaimana cara kita nih semeton BPOM untuk tahu ciri-ciri ini mengandung bahan kimia obat seperti itu Bu. Ciri-cirinya kira-kira bagaimana untuk mempermudah? Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau namanya obat bahan alam yang memang tidak ada bahan kimia obat, harusnya efek atau manfaatnya itu tidak cespleng, tidak instan. Saat minum langsung sembuh, misalnya masuk angin, begitu minum jamu atau obat bahan alam langsung sembuh gitu, tidak seperti itu. Tetapi setelah rutin, mungkin sehari, 2 hari atau diminum berapa kali baru akan ada berdampak ke manfaat yang kita butuhkan. Tetapi begitu saat minum langsung sembuh, perlu curiga. Tapi yang pasti harus ada hasil uji lab. Tapi kita perlu waspada, curiga apabila mengkonsumsi obat bahan alam, khasiatnya langsung berdampak. Nah, itu yang perlu dicurigai. Iya, berarti kita harus hati-hati ketika misalnya mengkonsumsi obat bahan alam, tapi begitu sekarang diminum mungkin beberapa saat kemudian sudah langsung hilang gitu ya Bu ya sakitnya. Iya, langsung ada efeknya gitu ya Bu ya. Baik, kemudian kira-kira nih apa dampaknya nih Bu jika kita sering mengkonsumsi obat bahan alam yang ternyata mengandung bahan kimia obat? Ya, seperti kita ketahui bahan kimia obat itu sebenarnya kan sebagai bahan baku untuk sediaan obat sintetis, di mana bahan kimia obat itu apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis dan indikasinya, maka bahan kimia obat itu tidak bermanfaat, tetapi sebaliknya akan merugikan kesehatan. Misalnya kalau lebih kecil dosisnya maka tidak akan menyembuhkan. Kalau dia misalnya ditambahkan yang antibiotik malah bisa berdampak menimbulkan resistensi. Nah, kalau kelebihan akan merusak fungsi organ tubuh kita. Nah, kalau ditambahkan ke obat bahan alam, tentunya bahan kimia obat yang ditambahkan itu tanpa takaran yang jelas. Karena untuk bahan kimia obat sendiri, untuk produsennya sangat ketat, harus mengikuti cara produksi obat yang baik dan sangat-sangat ketat untuk pengaturan cara pembuatannya. Sementara di obat tradisional itu penambahannya tanpa takaran yang pasti, sehingga dosis yang dimasukkan ke dalam obat bahan herbal itu tidak jelas berapa dosisnya, dan itu tentunya akan berdampak terutama apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Misalnya paracetamol, kita tahu paracetamol itu kalau penggunaan jangka panjang adalah hepatotoksik, artinya dapat merusak gangguan hati. Nah, konsumen yang tidak tahu bahwa produk obat bahan herbalnya mengandung paracetamol dikonsumsi dalam jangka panjang dan dengan dosis barangkali melebihi dari aturan yang sebenarnya, itu tentunya akan mempercepat kerusakan hati. Sementara misalnya kayak tadalafil tadi atau sildenafil itu kan obat ditambahkan pada stamina pria, itu efek sampingnya adalah mempercepat itu bisa menyebabkan orang yang punya gangguan jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, bagi mereka yang tidak tahu jenis penyakitnya dan tidak tahu bahwa itu ditambahkan, tentunya akan berdampak ke kesehatan. Demikian juga yang tadi anak kecil yang tidak suka minum, tidak
suka susah makan, diberikan jamu untuk menambah nafsu makan, ternyata efek sampingnya dexamethasone itu tentunya dalam jangka panjang, kalau penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Jadi banyak dampaknya karena dosisnya tidak jelas dan penggunaan dalam jangka panjang, karena bahan kimia obat tentunya harus di bawah pengawasan dokter dan aturan pakai dan dosis yang jelas. Ya, berarti cukup ini ya Bu ya, dampaknya untuk kesehatan sangat beresiko ya Bu ya. Nah tentunya ini menjadi perhatian serius ya oleh BPOM terkait dengan penyalahgunaan bahan kimia obat ini di obat bahan alam. Lalu kemudian upaya apa saja Bu yang dilakukan oleh BPOM untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bahan kimia obat ini di obat bahan alam? Kalau upaya yang kita lakukan itu sudah banyak sekali sebenarnya, yang jelasnya kalau pengawasan pre-market kan pelaku usaha saat registrasi sudah selalu diingatkan bahwa tidak boleh ada penambahan bahan kimia obat di dalam obat herbal. Kemudian KIE juga ke masyarakat, karena seperti kita ketahui yang namanya hukum ekonomi, di mana ada permintaan pasti ada penjualan ya, seperti itu. Nah sementara ini masyarakat sangat senang mengkonsumsi obat bahan herbal yang sifatnya instan, otomatis pelaku usaha juga akan menyediakan walaupun mereka tahu atau tidak boleh, tapi dia dengan cara sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu kita melakukan KIE kepada masyarakat bahwa sangat berisiko mengkonsumsi obat bahan alam ini yang mengandung bahan kimia obat, terutama di daerah pedesaan yang jarang terjamah. Dan ini terbukti saat kita memberikan KIE ke masyarakat dengan tokoh masyarakat, saat kita berikan contoh produk-produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, ternyata masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat di daerah pedesaan. Nah, itu kita lakukan KIE langsung ke masyarakat. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi lewat media sosial juga. Kami selalu melakukan media sosial, kemudian juga lewat media elektronik, kemudian juga fintech ke pelaku usaha, selalu mengingatkan supaya tidak tidak memproduksi obat bahan herbal. Kemudian juga mengajarkan masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara cek produk sebelum dikonsumsi dengan BPOM Mobile. Jadi kita juga menjelaskan ke masyarakat bahwa untuk mengetahui produk bahan alam yang akan dikonsumsi itu aman atau tidak, karena kalau yang mengandung bahan kimia obat dan sudah yang kita lihat di lapangan itu lebih banyak yang sudah masuk public warning, yang sudah ditarik dari peredaran. Artinya kalau dicek di BPOM Mobile itu pasti sudah tidak ada daftarnya. Nah itu yang perlu kita sosialisasikan juga ke masyarakat agar membiasakan diri menggunakan BPOM Mobile untuk mengecek produk itu dengan sosialisasi. Itu mungkin beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Termasuk ini juga kita sedang membuat inovasi ini sekarang baru si botak tahan KO, karena melihat juga kondisi di masyarakat kita di Bali khususnya masih banyak yang mengkonsumsi obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, sehingga ini menjadikan inovasi Balai Besar Pemimpin Pasar untuk bagaimana upaya yang sudah kita lakukan selama ini ditingkatkan lagi, sehingga obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat ini bisa ditekan, baik itu oleh pemasoknya maupun penggunanya dengan KIE sifatnya. Baik, jadi kita punya inovasi nih Bu ya di Balai Besar Pom Denpasar itu si botak tahan KO. Nah, tadi Ibu sampaikan banyak juga produk-produk yang ditarik kan Bu dari peredaran karena ternyata mengandung bahan kimia obat. Kemudian juga di desa-desa pun nih banyak ternyata ada yang masih menggunakan bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Nah, contohnya Bu yang paling sering nih masih kita temukan kira-kira produk apa itu Bu? Yang Montalin itu produk contohnya nanti kan kita bisa tampilkan ya produknya seperti apa. Montalin itu kan untuk ngilangin sakit itu masih sering digunakan. Kemudian ya itu tadi obat penambah stamina laki-laki itu juga sering kita temukan. Kemudian ada juga jadi itu penambah stamina laki-laki itu banyak sekali jenis itemnya, itu masih banyak sekali di peredaran. Kemudian pegalino untuk hilangkan pegalino juga banyak seperti itu. Jadi
itu yang masih kita temukan. Masih temukan di peredaran masih Iya, banyak ya Bu ya, karena memang mungkin begitu dikonsumsi kok efeknya langsung berasa gitu, jadi masyarakat masih mengira wah ini bagus nih gitu ya obat bahan alamnya, padahal mungkin ternyata di sana ada penyalahgunaan bahan kimia obat. Karena masih banyak juga mindset masyarakat itu bahwa obat bahan alam itu bahannya alam sehingga efek sampingnya lebih sedikit. Ya, kalau murni bahan alam memang efek sampingnya lebih sedikit dan itu manfaat penggunaannya harus jangka waktu yang lebih lama. Tetapi mereka tidak paham bahwa dengan didomplengin ditambah BKU itu berdampak lebih cepat dan mereka masih berpikirnya obat bahan alam ya udah bahan alam aja, tidak ada BKU. Padahal pelaku usaha juga sudah banyak yang nakal Iya. sesuatu di obat bahan. Itu yang perlu dirubah mindsetnya masyarakat supaya kalau mengkonsumsi obat bahan alam efeknya instan itu perlu curiga. Bila perlu bisa konsultasi di kita. Baik Bu, nah ini dari segi pelaku usaha ya Bu, kira-kira ganjaran apa nih atau sanksi apa yang mereka akan dapatkan apabila memproduksi obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat? Kalau dari pelaku usaha yang kita sudah lakukan proses hukum ya di penindakan itu bisa dikenakan di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di Pasal 435, di mana di sana barang siapa yang seseorang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau manfaat mutu dan keamanannya sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka bisa diberikan hukuman paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Cuma itu masalahnya dari kasus-kasus yang sudah kami lakukan putusannya itu sampai saat ini baru maksimalnya 2 tahun. Malah ada yang hanya istilah hukuman percobaan tidak masuk penjara sehingga tidak ada efek jerah. Dan ini kami sedang menangani juga kasus sudah sampai ketiga kalinya dia di pro justisia karena hukuman yang pertama yang kedua mungkin tidak memberi efek jerah dan dia tetap melakukan pelanggaran. Nah itu jadi itu yang sudah yang bisa dilakukan, tetapi putusan ini yang belum membuat efek jerah sehingga si pelaku usaha tetap juga mengulang perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan. Baik, berarti tidak hanya yang membuat ya Bu, yang mengedarkan pun akan bisa kena sanksi juga ya. Ya. Dan saya tambahkan juga ternyata si penjual ini juga tidak selalu di toko jamu, bisa juga yang bukan di toko jamu seperti itu. Jadi dia istilahnya ada di toko mainan dan sebagainya. Ya, berarti kita sebagai konsumen pun harus tetap waspada ya Bu ya ketika kita membeli produk seperti itu. Nah ini mungkin ada nih Bu, apa tips atau trik dari Ibu ketika kita memilih obat bahan alam ini agar kita terhindar dari bahan kimia obat yang disalahgunakan ini Bu. Baik. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan itu sebagian besar obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat itu biasanya sudah masuk public warning. Otomatis seharusnya dia sudah ada yang tidak mempunyai izin edar ataupun ada yang mencantumkan nomor izin edar fiktif. Oleh sebab itu masyarakat Sematang Bepom supaya mencegah sampai mengkonsumsi obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan melihat kemasannya atau labelnya. Apakah sudah mempunyai nomor izin edar apa tidak? Izin edarnya dari Bepom itu untuk obat bahan alam adalah TR tradisional, masih pakai istilahnya tradisional, ada 9 angka di belakangnya. Kemudian untuk obat bahan alam import, kodenya adalah TI, artinya tradisional import dengan 9 angka di belakangnya.
Nah, kalau sudah ada nomor izin edarnya tersebut, belum tentu juga benar Iya. gitu. Jadi harus dicek lagi nih. Tadi saya sampaikan di Bepom Mobile atau cek Bepom. Nah, itu dicek lagi, masukkan data yang ada di labelnya itu ke aplikasi Bepom Mobile atau cek Bepom. Bisa masukkan nomor izin edarnya, atau nama produknya, atau nomor produsennya. Kemudian klik akan muncul datanya. Bila muncul datanya lengkap sesuai dengan apa yang ada di data di aplikasi Bepom Mobile, maka produk itu bisa dikonsumsi. Artinya belum masih legal. Tetapi kalau ternyata tidak ada, ataukah ada tetapi ternyata berbeda, karena ada juga yang nomor fiktif itu Dipalsukan gitu ya Bu ya. izin edarnya miliknya misalnya jamu A, ternyata di produk itu adalah jamu B, berarti itu nomornya tidak sesuai. Iya. Itu jangan dibeli, kemungkinan itu adalah produk yang sudah ditarik dari peredaran. Jadi kunci pertamanya adalah lihat nomor izin edar, selanjutnya baru lihat yang lainnya, luasa, kemasannya masih bagus, kemudian penjelasan. Seharusnya kalau dia sudah terdaftar, misalnya dia mempunyai efek samping yang mempengaruhi kesehatan, harus dibaca juga efek sampingnya, sehingga kalau kita mempunyai penyakit tersebut supaya tidak mengkonsumsi obat bahan alam. Oke, baik Ibu. Jadi tetap ya nanti ingat untuk cek produk di Bepom Mobile. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya kami sebagai masyarakat gitu misalnya menemukan nih ada produk-produk yang mengandung bahan kimia obat, apakah itu ya kita curigai gitu ya Bu ya mengandung bahan kimia obat, apakah bisa dilaporkan Bu? Atau mungkin kami kemana bisa menyampaikan hal tersebut? Sangat bisa. Ini membantu kami, petugas Bepom, untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di lapangan. Silakan semeton Bepom apabila mendapat informasi sendiri maupun dari lingkungan, teman, saudara, keluarga gitu, menemukan produk, nanti kan mau ditanyakan, ditambahkan di contoh-contoh produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat dan menemukan di lapangan, silakan bisa dilaporkan atau disampaikan ke nomor layanan Balai Besar Pom Denpasar WLPK dengan nomor 081 138 500 533. Jadi boleh dikirimkan gambar dan yang perlu diingat adalah harus informasi itu harus dilengkapi dengan alamat yang pasti, yang jelas nih. Kalau hanya disebutkan sekitar Panjer, sekitar Renon, tentunya kita tidak bisa, harus alamatnya jelas. Bila perlu, misalnya nih di rumah nih, karena hasil undercover kami masih banyak juga yang dijual di rumah-rumah, di kos-kos gitu, yang dijual lewat online gitu. Terus baru kita telusuri ternyata di kos-kosan. Silahkan disampaikan lokasi pastinya, alamatnya pastinya, kemudian bila perlu rumahnya, pagarnya warna apa. Jadi kami lebih fokus untuk mencari alamat yang diduga mendistribusikan tidak hanya obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat, tapi semua produk obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan POM dalam mengawasi. Silakan saya ulangi ya, 081 138 500 533. Ya, baik. Diingat ya, semeton Bepom 0811 38 500 533. Nah, ke sana ya kita bisa mengadukan ataupun mungkin mau mencari informasi juga bisa ke nomor tersebut ya. Kalau misalnya semeton Bepom merasa ragu benar nggak ya ini memang sudah terdaftar seperti itu. Nah, bisa juga ke nomor tersebut. Ya, baik Bu Desa, banyak sekali nih informasi yang sudah Bu Desa sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk semeton Bepom semua di rumah yang menonton podcast ini. Ada pesan lain mungkin Ibu yang ingin disampaikan kepada semeton Bepom nantinya apabila ingin mengkonsumsi obat bahan alam ini Bu? Baik, semeton Bepom, kami petugas dari Bepom selalu mengingatkan kepada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas dengan selalu menerapkan cek-klik. Kami punya jargon namanya cek-klik. Cek kemasan, baca label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Artinya saat membeli suatu produk obat dan makanan, obat itu dalam tanda petik adalah bukan obat saja, tapi di dalamnya termasuk juga kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kemudian juga pangan. Selalu yang pertama dilihat adalah
izin edar. Nah, kalau sudah ada izin edarnya dari BPOM, tentunya dilanjutkan dengan tadi kayak cek kemasannya. Kemasannya harus utuh, tidak boleh sobek, kembung, pecah, atau penyok, atau kusam. Nah, kalau sudah itu jangan dibeli. Kemudian selanjutnya baca label, karena setiap bahan baku atau komposisi yang digunakan, apalagi yang mempengaruhi kesehatan, maka akan dicantumkan di dalam label. Seandainya konsumen masyarakat ada yang alergi atau punya penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi produk tersebut, supaya bisa dibaca di label dan tidak mengkonsumsi, maka bacalah selalu label yang ada di setiap produk obat dan makanan. Kemudian yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Jangan mengkonsumsi produk yang kadaluarsa, karena makanan obat dan makanan yang kadaluarsa termasuk dalam kategori bahan berbahaya, sehingga tidak baik digunakan atau dikonsumsi. Jadi ingat semeton BPOM untuk selalu cek kemasan, baca label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Iya, baik Ibu Desa. Terima kasih banyak Ibu atas semua informasi yang diberikan, dan kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang lain ya Bu ya, yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Baik, Sobat BPOM, sahabat kita semua, sampai di sini acara podcast Kudapan Batman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.